Silakan duduk saudara kekasih. Cuma ada dua golongan orang di dunia ini. Yang satu hidup bagi dirinya sendiri. Yang satu menjadi berkat buat orang lain. Beberapa saat ini saya selalu mengajarkan tentang kehidupan daripada Yusuf. Yusuf itu seperti pohon buah-buahan yang muda dekat mata air. Dan dahannya mengatasi tembok. Dan orang lain ikut menikmatinya. Tidak ada pohon memakan buahnya sendiri ya. Masakan jeruk makan jeruk, tidak mungkin kan? Dan dalam Yakobus pasal kelima ini kita melihat ada dua golongan pengusaha. Anda profesional, pengusaha, punya penghasilan. Jadi sekarang hai kamu orang kaya. Disuruh apa? Menangis dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu dimakan ngengat, emas dan perakmu sudah berkarat. Dan karatnya menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar. Karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga bukan presiden, bukan menteri keuangan, bukan dirjen pajak, tetapi ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabet panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Itu mereka yang telah bertekun. Kataan bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang telah pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Sampai di sana saudaraku yang kekasih. Dalam Bilangan pasal 5 ayat ke-7 dikatakan begini. Kalau ada orang bersalah kepada sesamanya, dia harus memberikan yaitu tebusan, uang tebusan. Berapa persen? Saudara baca di sana. Yaitu 1/5. 20%. Roma pasal 13 mengatakan kita harus tunduk kepada otoritas di atas kita. Kepada yang menerima pajak berikan pajaknya, bayar pajaknya. Kepada cukai bayar cukainya. Kepada orang yang patut menerima hormat berikan hormat. Mulai kecil saya diajar orang tua saya memberi hormat pada orang yang lebih tua. Ya, tidak pandang kaya miskin. Pada orang tua, orang yang lebih senior, patut memberikan hormat. Harus mendahului bahkan memberi hormat. Dan kebiasaan itu mulai kecil terbawa sampai sekarang saudara. Nah firman Allah mengatakan uang tebusannya 20%. Kalau Anda selesai dan saya selesaikan yang belum dilaporkan. Saya sebagai hamba Tuhan saya membayar pajak dengan benar. Saya laporkan semua yang Tuhan percayakan untuk saya kelola. Gaji saya dari gereja berapa? Saya laporkan semua. Ya paling tinggal sedikit-sedikit. Karena termasuk emas batangan dan perhiasan perlu dilaporkan. Dan juga semua yaitu saudara investasi saudara reksadana atau lewat insurance yang ada unit link perlu dilaporkan. Untuk apa saudaraku? Supaya kita bisa dipakai Tuhan akhir zaman ini. Akhir zaman ini ada satu janji Tuhan yang belum terjadi. Dan pasti akan terjadi.
Yaitu pemindahan kekayaan besar-besaran. Siapa yang mau dipakai Tuhan akhir zaman? Angkat tangan, angkat tangan. Yang enggak mau enggak apa-apa, yang mau angkat tangan. Amin. Kita melihat di sini ada dua golongan pengusaha. Yang pertama itu saudara mengumpulkan harta di bumi. Matius pasal 6 mulai ayat 21 berkata begini, jangan kumpulkan hartamu di bumi. Karena apa? Ngengat dan karat merusakkannya. Harga saham bisa anjlok. Harga emas pun katanya tidak pernah turun. Bisa turun. Di tengah-tengah yaitu saudaraku segala macam kekacauan. Kekayaan bisa hilang. Pokoknya yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa hilang. Di mana disuruh? Kumpulkan hartamu di mana? Di surga. Ada pencuri membongkar serta mencurinya. Saya kesaksian hidup dua keluarga kami. Keluarga istri saya maupun keluarga saya zaman dulu. Nyimpan apa saudara? Berlian dalam toples. Ditanam di dalam tanah. Tidak tahu bagaimana tidak ketemu lagi saudara. Rupanya bisa bergerak ya. Dan orang lain yang menempatinya. Saya masih ingat rumah keluarga kita di Mojokerto. Ya akhirnya oleh adik papa saya dijual. Dan orang yang membeli rumah itu membuka 7 toko emas. Apa gunanya harta yang dikumpulkan selain melihat orang lain menghabiskannya? Sama dengan keluarga istri saya. Ya, rumah keluarga di mana mereka pernah tinggal. Teman saya pemborongnya. Dan dia cerita. Satu hari mulai mandor sampai semua tukang, sampai semua pembantu tukang hilang semua. Karena rumors mereka menemukan sesuatu di rumah itu. Ketika membongkar rumah itu untuk dibangun fondasi baru. Karena itu saudaraku, ngengat dan karat bisa merusakkannya. Masa emas bisa dimakan ngengat, bisa makan karat, emas kan tidak berkarat. Nilainya turun saudaraku. Kumpulkan hartamu di surga. Di sana nggak ada pencuri, di sana aman. Dan kita melihat kehidupan daripada Ayub. Apa yang kita perlu minta dari Tuhan hari ini? Firman Tuhan mengatakan Ayub pasal pertama. Tentang seseorang. Bukan dongeng. Ada seseorang di tanah Uz. Namanya Ayub. Bahasa asli Iyov. Katakan Iyov. Iyov itu target. Target kemurahan Tuhan. Target berkat Tuhan. Target kasih Tuhan. Tapi juga target sasaran kemarahan dari iblis. Kalau saudara menjadi bendahara daripada kerajaan surga, saya jamin. Pasti iblis akan menyerang saudara habis-habisan. Dia akan mempersulit saudara untuk memperoleh hak saudara. Tapi jangan lupa, Tuhan adalah penguasa dunia perdagangan. Amen. Ayo fase pertama. Dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, takut Tuhan. Dan menjauhi kejahatan. Nyari orang jujur aja susah saudara. Sekarang ujian. Karena ada satu janji Tuhan yang saya ceritakan tadi. Ada Pengkhotbah 2 ayat 26. Pengkhotbah 2 ayat 26. Kepada orang yang dikenan Tuhan, Tuhan memberikan 3 hal. Pertama apa? Hikmat, kata hikmat. Pengetahuan dan kesukaan. Jadi rupanya kesukaan itu pemberian Tuhan. Bukan karena entertainment. Bukan karena hartanya banyak. Firman Tuhan mengatakan ada orang pura-pura miskin, ada orang pura-pura kaya. Saya membangun sekolah Kristen saudara, aneh. Di waktu membayar uang sekolah banyak orang pura-pura miskin. Dia sedang mengutuk dirinya sendiri. Saya ini lagi susah, tolong dong kasih diskon. Orang model begitu akan mengalami apa yang dia katakan. Sebab hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Diberikan hikmat, pengetahuan, kesukaan. Tapi orang berdosa ditugaskan Tuhan untuk apa? Mengumpulkan segala sesuatu. Dan yang harus diberikan pada orang yang baik di hadapan Tuhan. Yang berkenan pada Tuhan. Ayub adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan. Firman Allah mengatakan dia declare kekayaannya. Ungkap, tebus, lega, kan gitu ya. Saudara saya akan mendorong seluruh jemaat kita
untuk siap jadi orang benar. Amin. Siap jadi orang apa? Sebab orang benar itu nanti akan dipercaya kekayaan. Bukan untuk diri sendiri. Tetapi saudara untuk jadi berkat buat orang lain. Apa dosa daripada orang kaya yang di pintu gerbangnya yaitu ada si pengemis bernama siapa? Lazarus itu. Dosanya adalah EGP. Emangnya gue pikirin, lu korengan kek, lu mau mati kek. Ya, bahkan yang aneh, dia bahkan tahu nama pengemis itu. Saudara tahu nama pengemis yang di depan rumah saudara? Dia sudah bagian properti daripada orang ini. Di depan pintu gerbangnya. Orang kaya punya pintu gerbang saudara. Kalau orang hidupnya pas-pasan, ya enggak punya pintu gerbang kan. Langsung pintu depannya. Rumahnya L4. Lu lagi. Cuma tipe 45. Tetapi Ayub ini kekayaan luar biasa. Disebutkan tentang kekayaannya. Berapa banyak yang dia punya? Dia punya kambing domba. Punya onta 3.000. Ya, saudaraku 500 pasang. Yaitu lembu saudaraku. Itu traktor. Zaman dulu onta itu mungkin sekarang mobil. Atau motor. Kan kendaraan. Luar biasa. Ada 3.000. Berapa mobilmu? 5 aja sombong. 3.000 saudaraku. Ya, dan punya harta benda yang luar biasa. He's the greatest man in the East. Great di sini bukan cuma have riches, Yuchen, tapi wealthy. Orang yang hebat. Alkitab mencatat kenapa dia disebut orang hebat. Yang dicatat bukan harta Ayub. Yang dicatat dalam firman Tuhan adalah sedekah dari Ayub. Dia menjadi berkat buat orang lain. Ayub 29 mencatatnya. Bagaimana dia sangat dihormati. Ya, kalau dia berjalan semua orang berdiri. Kalau ada orang berbicara mereka tutup mulut. He's a great man. Ya, saudaraku, zaman dulu orang menikah itu usia muda. Dia punya 10 orang anak. Tadi waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya tidak lihat bagaimana istrinya itu punya nama. Istrinya mungkin ikut 20 arisan. Istrinya punya perhiasan paling mahal. Tapi namanya gak dicatat di situ. Ya, karena sebetulnya berkat terbesar buat seorang pria adalah seorang istri. Karena firman Allah mengatakan bahwa barang siapa mendapat istri, dia mendapat yang baik. Dan dia dikenan oleh Allah, para suami-suami rangkul istrimu. Ya, rangkul istrimu, katakan kamu yang terbaik, pemberian Tuhan. Loh ayo cok menengai para suami, rangkul istrimu. Albert kasih contoh, cium dong istrimu, halo. Ya, rangkul dia, katakan, you're the best thing that happened in my life. Gitu dong. Saudaraku, Ayub 29 mencatat, hati janda-jandaku buat bersuka cita. Amin. Anak-anak yatimku tolong. Aku melepaskan orang dari cengkraman. Aku melepaskan orang, membebaskan orang. Saya percaya dia banyak, yaitu bayar uang tebusan buat orang-orang bersalah. Kekayaannya disebar. Ada orang menyebar harta bertambah kaya. Ada orang berhemat secara luar biasa. Tapi cenderung selalu kekurangan. Salah satu nilai utama dari gereja kita adalah love and generosity. Love tapi nggak generous nggak mungkin. You can give without love. But you cannot love without giving. Satu hari ada sepasang suami istri cerai. Istrinya bilang gini, Pak, cincin kawin ini loh Pak, saya beli sendiri. Ini yang menurut seseorang di Jakarta itu adalah terlalu sakitnya tuh di sini. Terlalu. Ya, karena itu kalau seseorang dapat suami yang pelit, saudaraku kasihan. Saya kasih hadiah istri saya enggak tunggu ulang tahun. Kalau tunggu ulang tahun itu kewajiban. Saya selalu ingin memberi sesuatu buat istri saya. Meskipun bahasa cintanya bukan yang utama pemberian. Bahasa cintanya kalau dipuji. Amin.
Saya bilang, kamu kok tambah cakep ya. Lihat kamu waktu kecil tidak secakep sekarang. Matanya berbicar-bicar saudara. Para suami, kenalilah bahasa cinta istrimu. Amin. Sebab kalau kita itu komit kepada istri kita, dengan sendirinya dia akan submit. Betul nggak? Kita melihat dalam kehidupan Ayub. Dia banyak memberi, dia menyebarkan hartanya saudaraku. Dia banyak menolong orang lain. Ketika Ayub menyalurkan berkatnya, hartanya tersimpan. Dia investasi saudara. Sehingga ketika iblis waktu itu saudara menghabiskan seluruh hartanya. Bahkan membunuh ke-10 anaknya. Maka saudaraku dia masih punya investasi. Dia masih punya saham di surga saudaraku. Dia berkata hati jandaku buat bersuka cita. Aku mendapat berkat dari orang yang nyaris binasa. Orang yang tidak berbapak. Aku jadi bapak bagi anak yatim. Dia menjadi pelindung bagi janda-janda. Itu Mazmur 68 saudara. Banyak orang bertanya kepada saya. Ya, investasi apa Pak yang terbaik hari ini? Saya bilang dari dulu sampai sekarang satu investasi yang terbaik. Invest in people. Ya, saya tidak punya anak. Biar sekolah banyak. Ya kita nyekolahkan anaknya orang lain. Amin. Saudara yang kekasih, kelebihan kita bisa investasikan seperti Ayub. Firman Allah mengatakan, tetapi kita akan dapatkan bantahan yang hebat sekali. Begitu saudara memilih jalan hidupnya Tuhan Yesus, maka yang saudara hadapi adalah ancaman. Yang saudara hadapi paling sedikit fitnah. Saudara akan mengalami kesukaran. Jadi sebetulnya saudaraku sekalipun dirampas habis-habisan, kita tahu dalam cerita ini Tuhan mengizinkan pagar perlindungan diangkat. Dan mendadak saudara datanglah angin besar. Kekayaan Ayub terutama adalah 7 putra dan 3 orang putri. Mendadak rumah keluarga itu ambruk. Mereka sedang berpesta. Ayub selalu memberikan korban. Tuhan siapa tahu anakku ngomongnya ngawur. Mungkin minum anggur kebanyakan ngomongnya ngawur. Ampuni anak-anakku Tuhan. Seorang bapak perlu berbuat begitu buat anak-anaknya. Termasuk bapak rohani. Amen. Dan kemudian saudara orang Midian merampas ontanya, kambing dombanya. Lalu api turun dari langit. Membakar lembunya saudaraku. Saudara bisa hilang dalam sekejap. Tapi apa yang ditransfer oleh Ayub melalui janda miskin, orang miskin, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dia membayar pengacara untuk membela orang yang tidak bisa membela dirinya. Saudaraku semua itu transfer ke surga. Dan di situ tidak ada maling. Di sana nggak ada hacker. Di sana tidak ada saudaraku pencoleng, tidak ada ngengat karat, tidak ada inflasi saudaraku. Saudara kasih Tuhan kita melihat ada 2 golongan orang di sini. Pertama, ada orang yang hidup gaya. Mereka hidup dalam kemewahan. Mereka tidak tahu bahwa hari pembantaian akan tiba. Apa yang disebut hari pembantaian saudara? Masa kesukaran buat orang percaya. Karena apa saudaraku? Ini kita tidak berhadapan dengan organisasi. Kita berhadapan dengan spirit. Roh apa yang sedang bekerja di dunia? Roh anti-Kristen. Roh anti-Yahudi. Roh Babylon. Menjadikan New World Order. Tatanan dunia baru. Dan roh Isabel. Yang kita tidak akan izinkan bekerja di jemaat kita. Saudara yang kasih Tuhan. Orang ini hidup gaya. Dia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Dalam firman Tuhan tercatat ada seseorang disebut bodoh oleh Tuhan. Ada seorang kaya. Di dalam Injil Lukas 12 itu ya. Lalu kemudian tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Bukan karena dia pandai loh. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Seperti saya cerita tadi, tanah di Lembah Pujian itu super subur. Ini benar loh saudara. Saya pernah yaitu makan salak, gelundung bijinya. Bukan jatuh di tanah loh. Itu jatuh di lantai beton, tapi kan ada embunnya. Keluar loh saudara. Ya, bibitnya bisa keluar. Luar biasa suburnya. Itulah Indonesia. Ya.
tongkat kayu dan batu jadi tanaman katanya. Nah saudara yang kasih Tuhan, orang ini mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Dia tidak peduli orang lain. Sampai terakhir, apa yang terjadi? Yaitu orang-orang yang menyapit panennya itu ditahan. Ya, dibungakan terlebih dahulu. Ya, berapa banyak kapan tuh ada seorang pengusaha Kristen, semestinya Kristen. Saya dengar saudara, bagaimana asuransi untuk pekerjanya itu nggak pernah dibayar. Saya bilang orang begitu biar berdoa sampai mukanya biru dan ungu, Tuhan tidak akan dengar. Sebab teriakan mereka sampai kepada Tuhan semesta alam. Menteri Ketenagaan Kerja mungkin tidak dengar, tapi Tuhan mendengar. Oh saya tidak punya pegawai gitu banyak, pembantu rumah tanggamu. Asisten rumah tangga sekarang namanya, ART. Bagaimana sikap kita? Saya lihat banyak orang Kristen, pembantunya keluar masuk. Diperlakukan kayak budak. Dan mereka haleluya lagi, melayani Tuhan lagi. Jadi kalau saya mau tahu para pemimpin kita, saya enggak lihat kalau di gereja. Kalau di gereja mendadak tumbuh sayap kayak malaikat. Jadi saya tanya supirnya, saya tanya pembantu rumah tangganya, ya apa bosmu? Waduh pak, lumayan pak. Dulu nyekek sekarang ngaplok, itu lumayan sudah. Jangan saudaraku. Tetapi firman Allah mengatakan orang semacam itu disuruh meratap, disuruh menangis. Tapi bagaimana yang golongan kedua? Itu gaya hidup. Gaya hidup hamba Tuhan. Nah contohnya di sini adalah Ayub. Ketika Ayub mengalami yaitu hartanya diambil. Bahkan istrinya berkata pada dia, masih bertekunkah engkau dengan Tuhanmu itu? Kutuki Allahmu dan matilah. Jangan terlalu nyalakan istrinya Ayub. Tahu siapa nama istri Ayub? Buyub namanya saudaraku. Amin. Bu Ayub ini saudara kehilangan semua hak istimewanya. Anaknya mati semua. Biasa kemana-mana saudara mungkin dia naik kereta kuda. Sekarang dia harus jalan kaki. Dan dia berkata, dan matilah. Ayub mengeluarkan nanah. Mulutnya berbau busuk. Istrinya pun jijik padanya. Tetapi dia masih bertekun di dalam imannya kepada Tuhan. Amen. Dan dalam akhir cerita Ayub, Tuhan memulihkan berapa kali lipat? 2 kali lipat itu sesuatu hukum yang paling dasar. Kalau ada orang mencuri, siapa pencuri di sini? Iblis. Harus kembalikan 2 kali lipat. Tapi dalam perjanjian baru ada janji Tuhan. Barang siapa karena aku dan karena Injil kehilangan rumahnya, ladangnya, ayah ibunya, saudaranya laki-laki dan perempuan akan diganti berapa kali? Berapa kali lipat? Ayo, 100 kali lipat sekalipun disertai penganiayaan. Karena itu dalam firman Tuhan ini kita akan belajar, kita minta 3 hal dari Tuhan. Yang pertama, kita minta panjang sabar. Makrotimia. Hendaklah engkau panjang sabar, sama seperti petani menantikan hasil yang baik daripada tanamannya. Tanaman termasuk investasi. Harus sabar. Kita tahu ya saham di Indonesia sempat turun anjlok, sekarang membaik. Tetapi kalau sudah menanam sesuatu, harus bekerja sama dengan alam. Firman Tuhan berkata pada bangsa Israel, keadaanmu tidak seperti Mesir. Mesir itu sistem irigasi seperti Indonesia. Sungai Nil yang melimpah itu dialirkan, yaitu untuk sawah dan ladang. Tetapi di Israel mereka cuma bisa berharap pada hujan. Artinya berkat Tuhan. Hujan musim gugur dan hujan musim semi. September dan April. Saudara harus sabar. Demikian juga saudara
Saya menanam di kota ini. Saya menaburkan firman. Saya memberikan kesaksian. Saya punya mimpi. Surabaya dia jadi kota yang terpuji. Surabaya praise city. Bukan cuma hero city. Tetapi hero of Jesus. Saya bermimpi itu. Belum terjadi, tenang aja. Pokoknya ditabur. Jadi kita perlu panjang sabar. Kalau saudara baru menanam, lalu saudara lihat setiap hari enggak tumbuh-tumbuh. Saudara odot-odot ini malah mati saudaraku. Apa yang kau tanam dalam pekerjaan Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Saya saksi hidup di sini. Saya ditanya orang, kamu punya saham apa? Saya bilang saham saya KOG, Kingdom of God. Sebab itu harganya tidak pernah turun saudara. Pertama-tama kita minta panjang sabar. Makrotimia. Yang kedua, firman Tuhan menunjukkan bagaimana Ayub itu bertekun. Bertekun di sini ada dua macam. Hipomone dan hipomeno. Hipomeno itu endurance. Yaitu saudaraku tahan uji, bukan cuma tahan uji saudara ya. Kalau hipomone itu kuat di bawah tekanan. Kita akan alami banyak masa sukar saudara di depan kita. Tapi tiga hal ini kita minta dari Tuhan. Karena apa? Karena seperti Tuhan Yesus. Yaitu dia tekun menahan bantahan yang sehebat itu dari pihak orang berdosa. Bantahan itu antilogia. Saya dengar ada satu anak muda di Australia. Dia melamar pekerjaan. Australia adalah salah satu negara paling kaya di dunia. Yang kualitas livingnya tertinggi di dunia. Jadi pertama itu negara-negara Skandinavia. Finlandia, Norwegia, Swedia. Tetapi Australia termasuk nomor 5, nomor 6 di dunia. Itu pun pekerjaan sulit saudara. Pada waktu dia mengalami penolakan demi penolakan, demi penolakan, demi penolakan. Ada suara di dalam dia. Kenapa kamu tidak terjun saja dari gedung ini? Kita mendengar 2 bulan yang lalu ada seorang pemuda. Usaha ayahnya restoran yang terkenal di kota ini. Dan saya sangat suka pergi ke restoran itu. Terjun dari mall di Surabaya. Saudara, anak orang kaya aja gak tahan. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus selalu tidak akan putus pengharapan. 3 hal ini kita minta. Hipomone, kuat di bawah tekanan. Ujung daripada bangunan ini tidak kelihatan. Yaitu ada kolom-kolom daripada, saudaraku, kolom-kolom terbuat daripada beton. Yang menahan konstruksi atap ini. Di bawahnya adalah kolom yang menahan lantai. Dan kolom itu harus kuat di bawah tekanan. Hipomone. Tetapi juga harus diberikan endurance. Tahan lama. Saudara, perkataan komitmen itu tidak disukai orang sekarang. Baru tersinggung sedikit pindah gereja. Baru tidak dijawab doanya, baru 2 tahun tidak Tuhan-Tuhanan. Cari dukun yang lebih cespleng katanya. Ya betul cespleng, masuk neraka saudaraku. Cespleng betul. Hati-hati saudaraku. Dan 3 hal ini tidak dimiliki oleh generasi baru kita. Semuanya mau cepat. Kenapa engkau tukarkan gadget saudara? Karena prosesornya kurang cepat. Minta yang lebih cepat, minta yang lebih cepat. Berbeda waktu seumur saya, saudara. Satu kali ya anak laki-laki waktu kecil hobinya main apa layangan saudara. Satu hari benang saya itu ruwet, bundeli. Pada waktu mau saya buang mama saya lihat, apa ini? Ayo diudari. Dilepaskan. Kalau enggak kamu enggak tak beliin. Saya masih ingat. Cap kambing nomor 30 saudara. Dan itu yang paling bagus untuk layangan saudara.
Ya terpaksa dengan sedikit mendongkol saya coba buka. Lalu mama saya kasih keterangan, hidup itu kayak benang ruwet. Kalau benang ruwet yang sekarang kamu tidak bisa bereskan, nanti hidupmu susah. Waduh saudara. Lalu benang itu saya gelas, ya kan? Tumbuk, lalu dikasih lem kayu, saya gelas. Udah jadi benang gelasan. Ruwet lagi saudara. Nah ini lebih susah. Benang yang udah di gelas itu kaku. Kedua, kalau ditarik kekerasan, patah saudaraku. Karena kan tajam. Ibu saya bilang, diudari. Saudara, bahkan ditunggui oleh dia. Hidup itu seperti itu. Kalau kamu tidak bisa bereskan, nanti ke depan hidupmu susah. Sekarang saya berterima kasih buat ibu saya. Kedua adik saya perempuan. Adik perempuan semua diajar nyulam saudara. Dan ibu saya berkata, mereka pakai midangan tuh yang bulat itu ya. Oh satu kali adik saya jengkel dibanting midangan ini. Ibu saya lihat, dia bilang selesaikan. Kamu tidak selesaikan, tidak tak kasih uang jajan. Lalu dibalik begini. Tunjukkan, hidup tuh seperti ini. Dari belakang kelihatannya jelek, tapi dari depan itu indah. Jadi adik-adik saya belajar sekarang. Kalau hidup kelihatannya ruwet dan jelek, dia lihat dari sisi yang lain. Dan itu indah. Bapak di sorga juga mengajar begitu pada kita. Ayub saudara mengalami hilang semuanya. Teman-teman yang datang cuma ngata-ngatain dia. Berapa banyak saudara pernah mengalami seperti itu. Ketika saudara sakit, ketika saudara tertimpa yang namanya musibah. Atau apapun orang datang. Opo dosamu ya. Kamu pasti punya dosa. Kamu perlu kelepasan. Kamu belum mengaku dosa yang sepenuhnya. Berapa banyak saudara ketemu orang seperti itu. Udah susah. Udah luka dikasih cuka lagi. Ada seorang teman saya. Dia ini istri yang hebat. Suaminya itu stroke. Hampir 30 tahun. Dia jaga dia tidak pergi kemana-mana. Sampai teman saya ini mall pun hampir tidak tahu saudara. Istrinya ini. Begitu suaminya meninggal. Ada orang ngaku pendeta. Dan bilang begini. Suamimu pasti punya dosa tersembunyi. Sampai kena stroke begini. Saudara, saya marah ilahi saudara. Saya bilang kepada teman saya itu. Kamu istri yang hebat. Saya jarang ketemu istri seperti kamu. Orang lain udah ditinggal. Dan kamu masih dikata-katai. Kalau orang itu datang telepon saya akan hadapi orang itu. Kamu seperti temannya Ayub. Yang bikin susah teman kamu yang lagi menderita. Tapi Ayub bisa menghadapi itu semua. Dan kita lihat akhir yang disediakan Tuhan. Kita orang Surabaya selalu bilang gini. Lakone menangkari. Betul ya? Ayo katakan semua. Lakone. Nah saudara. Lakone menangkari. Tapi 3 hal ini kita perlu. Makrotimia. Long suffering. Sabar menghadapi saudara ketidakbenaran. Sabar menghadapi fitnah. Sabar menghadapi yang tidak baik. Seperti Tuhan Yesus dalam Ibrani 12. Yang sabar menahan segala bantahan. Bantahan sana antilogia. Sama seperti petani. Mengharapkan hasil yang baik dari ladangnya. Dia bersabar sampai turun hujan musim gugur. Dan hujan musim semi. Kita mulai jemaat ini. Dan saya proklamirkan kota Surabaya akan jadi kota terhormat. Kota terpuji. Kota kenamaan. Sekarang belum kelihatan. Tapi kita sabar. Sampai turun revival. Sampai turun hujan musim gugur. Hujan musim semi. Kita perlu panjang sabar. Kita telah melihat ketekunan daripada Ayub. Dan pada akhirnya disediakan Tuhan. Saudara, datanglah teman-temannya dan menyalahkan dia. Dalam Ayub 22. Salah satu teman daripada Ayub berkata, kalau kamu hidupnya benar.
Pasti hidupmu enak. Semuanya lancar. Saudara, saya mau beritahu. Mereka tidak tahu bahwa di belakang semua itu ada iblis. Yang menurunkan api dari langit, yang membakar kambing domba daripada Ayub. Mengirim orang Midian untuk merampok. Mengirim dia itu angin puting beliung yang meruntuhkan rumah dan membunuh 10 anak daripada Ayub. Istri Ayub berkata, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jangan terlalu menghakimi istri Ayub. Saudara belum pernah mengalami anakmu mati semua. Kekayaanmu habis semua. Dan kau tidak bisa lagi ikut arisanmu. Jangan terlalu menghakimi istri Ayub. Tetapi saudaraku, semua yang kelihatan bisa hilang. Rumahmu yang bagus, mobilmu, kekayaanmu. Ya. Saudara yang kasihan Tuhan. Firman Allah menunjukkan tentang Ayub, orang yang benar. Datanglah saudaraku aniaya. Teman-temannya datang cuma menyala-nyalakan dia. Di dalam Ayub pasal 3, Ayub itu tidak mengutuk Tuhan. Cuma dia mengutuk hari kelahirannya. Ya. Semua orang merayakan hari ulang tahun. Joni Sandra Kwaile, happy birthday. Dia mengutuk hari kelahirannya. Dia berkata begini, soal lihat Ayub pasal 3. Kenapa ada pangkuan yang menerima aku? Kenapa ada buah dada yang menyusui aku? Biarkan aku mati. Biar aku seperti orang-orang itu. Yang membangun istana bagi dirinya sendiri. Yang menumpah perak dan emas. Buat apa hidup benar seperti aku? Aku ngalami seperti ini. Kalau saudara tidak mengerti ini, saudara akan bingung. Saudara akan confused. Saya mau beritahu semua saudara yang jadi saluran berkat, siap-siap akan ada kesukaran dan kesulitan. Tapi jangan takut. Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bagaimana kita bisa dapatkan panjang sabar? Panjang sabar itu buah roh. Galatia 5:22. Buah roh. The fruit of the spirit. Bukan daripada kita. Saudara, buah roh itu bukan karena usaha sendiri. Kalau kita menekan amarah, amarah akan meledak. Kalau hidung ditekan, mimisan saudaraku. Kalau amarah ditekan meledak. Dan amarah menetap di dada orang bodoh. Bagaimana supaya dapatkan panjang sabar? Roh Kudus yang mengerjakannya. Saudaraku, kita hidup melawan arus. Seperti ikan salmon. Amin. Ketika dia akan berbuah, yaitu bertelur, dia pergi kembali ke sumber yang ada di gunung. Dan untuk itu dia melawan arus yang deras. Dia luka-luka mungkin terkena batu-batu. Tapi sampai di sana melahirkan, lalu dia mati. Ikan salmon seperti itu. Kehidupan orang percaya seperti ikan salmon. Kalau ikan yang terbawa arus itu ikan mati. Namanya kintir saudaraku. Hanyut terbawa arus. Tapi saudara dan saya adalah orang yang melawan arus. Minta 3 hal dari Tuhan. Hipomone, patience. And hipomeno, endurance. Luar biasa. Sekali lagi. Pengkhotbah 2:26 akan jadi bagian kita. Coba dibaca lagi. Kepada orang dikenannya. Allah memberikan hikmat. Pengetahuan dan kesukaan. Amin. Haleluya. Apa tanda orang berkenan pada Tuhan? Selalu sukacita. Amin. Selalu sukacita. Saudara, kemarin ada lagunya Kus Plus. Hati senang walaupun akan tiba waktunya harta kita dirampas. Orang-orang Kristen di Roma, begitu mereka jadi orang percaya, harta mereka dirampas. Dan darah mereka menjadi halal untuk dibunuh. Apa yang mereka lakukan? Mereka tinggal di bawah tanah.
Ada lorong-lorong bawah tanah buatan manusia. Seperti hidupnya seperti tikus, sembunyi di dalam tanah. Mereka rela itu daripada menyangkal Tuhan Yesus. Kalau saudara kesempatan pergi ke Roma, ya, saudara pergi ke tempat-tempat seperti itu. Ingat, kita di Indonesia ini, waduh saudara, masih dapat kesempatan luar biasa. Amin. Karena itu mari kita dukung pemerintah kita. Dan saudara akan harapan mendapat pengkhotbah 226 ini. Sebab orang berdosa, orang fasik, mengumpulkan harta, menumpuk harta, itu tadi yang hidup gaya itu, diberikan pada orang yang berkenan pada Tuhan, yang kaya hidupnya seperti Ayub. Jangan ingat yaitu cuman kekayaan Ayub. Ingat kekayaan Ayub yang ditransfer. Yesus berkata kepada pemuda yang kaya, apa yang harus ku berbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Yesus berkata, jual hartamu, berikan pada orang miskin, dan kamu akan mendapat harta di surga. Sekarang ini aneh saudara, karena pelajaran kemakmuran yang keliru. Banyak orang mengukur kerohanian orang dari yang kelihatan saudara. Karena itu anak Tuhan jangan pakai barang KW ya. Arloji palsu, tas palsu, ngisin-ngisini. Kita anak Tuhan, hidup saleh jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan kekayaan orang fasik akan diserahkan pada orang yang berkenan pada Tuhan. Mari kita hidup berkenan pada Tuhan. Dimulai dengan hal yang kecil. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan jadi saluran berkat. Tuhan memberkati kita semua. Pemain musik kembali.